Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif ya. Nah, saatnya hari ini kita membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yuk kita cari tahu apa sih perkembangbiakan vegetatif itu. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tanpa didahului proses perkawinan atau penyerbukan. Jadi berbeda ya dengan perkembangbiakan generatif. Kalau perkembangbiakan generatif didahului dengan proses perkawinan atau penyerbukan, tapi perkembangbiakan vegetatif ini tanpa didahului proses perkawinan atau proses penyerbukan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibedakan menjadi dua. Ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Secara alami maksudnya terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Sedangkan yang buatan melalui bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami ada banyak sekali macamnya. Yang pertama bisa dengan tunas, yang kedua bisa dengan umbi lapis, yang ketiga bisa dengan umbi batang, yang keempat bisa dengan umbi akar, selanjutnya bisa menggunakan akar tinggal atau rimpang atau disebut juga dengan rizoma, dan selanjutnya bisa dengan geragih atau setolon, bisa berupa spora, juga bisa dengan tunas adventif. Nah, yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, vegetatif alami dengan tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas jika tunas pada tumbuhan tersebut bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya, pada tumbuhan pisang dan tumbuhan bambu. Kita perhatikan ya, ini merupakan tunas dari tumbuhan pisang yang akan tumbuh menjadi tumbuhan pisang baru ya. Sama halnya dengan tumbuhan bambu, ini merupakan tunasnya. Ini nanti yang bisa ditanam kembali sehingga tumbuh menjadi tumbuhan bambu yang besar. Kita lanjut. Nah, sekarang vegetatif alami menggunakan umbi lapis. Umbi lapis merupakan bagian dari pelapah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Contohnya pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung atau bunga lili. Ini juga merupakan memiliki umbi lapis ya. Ingat-ingat, bunga bakung atau bunga lili juga menggunakan umbi lapis, serta bunga tulip. Nah, bunga tulip juga memiliki umbi lapis. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Pada kulit umbi akan muncul mata tunas dan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya pada kentang dan umbi jalar. Kita bisa lihat ya, di kulit batangnya ini, kulit umbinya ada mata-mata tunas yang nanti bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan terutama zat tepung. Ciri-cirinya kulit tidak berbuku-buku, kulit tidak memiliki mata tunas, umbi tidak memiliki kuncup dan daun. Contohnya pada wortel, pada lobak, bunga dahlia,
serta singkong. Bisa kita lihat ya. Kulitnya tidak berbuku-buku serta tidak ada mata tunas ya di sini. Berbeda dengan umbi batang tadi. Nah, biasanya banyak sekali anak-anak yang kebingungan antara membedakan umbi batang dan umbi akar. Bu Ayu perjelas lagi ya. Pada umbi batang, di kulit umbinya akan ada tunas-tunas seperti ini yang nantinya bisa tumbuh menjadi batang baru. Sedangkan pada umbi akar, kulit umbinya tidak ada mata tunasnya sehingga tidak bisa tumbuh di sini. Paham ya nak ya perbedaannya? Semoga tidak tertukar lagi ya nanti antara umbi batang dan umbi akar. Selanjutnya adalah akar tinggal atau rimpang atau dikenal juga dengan rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-cirinya bentuknya seperti akar tapi beruas-ruas seperti batang. Pada setiap batang terdapat daun yang berupa sisi dan setiap ketiak sisi terdapat mata tunas. Contohnya, nah seperti ini. Ini adalah rizomanya, ini batang yang tumbuh mendatar di tanah ya. Ini bukan akar, ini akarnya. Sedangkan ini adalah rizomanya atau akar tinggalnya. Nah, kalau dilihat di tumbuhannya seperti ini ya, tumbuh mendatar tapi ini dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma ini adalah keluarga kunyit, seperti kunyit, jahe, lengkuas, kunci, kencur, dan lain-lain. Kalau tadi ada rizoma, sekarang geragi. Perbedaannya kalau geragi itu batang beruas yang tumbuh mendatar tapi di atas permukaan tanah. Kalau rizoma tadi di bawah permukaan tanah, sedangkan geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh di atas permukaan tanah. Ruas tanaman jika menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah tanaman induk dan ini batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Menyentuh tanah, kemudian tumbuh akar dan akan tumbuh tumbuhan baru. Seperti itu. Contohnya pada rumput tegi, pada stroberi, arbei, serta beganggang. Bisa kita lihat ya. Nah, ini adalah geraginya. Nempel di tanah, ada akarnya, tumbuh menjadi tumbuhan baru. Seperti itu. Kemudian ada spora. Spora merupakan bakal tunas yang tumbuh pada tumbuhan paku-pakuan dan lumut. Nah, ini contohnya. Ini merupakan spora. Nah, spora ini hanya ada pada beberapa tumbuhan ya. Tumbuhan paku, tumbuhan lumut, serta jamur. Yang terakhir, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada akar atau tepi daun. Contoh tunas yang tumbuh pada akar adalah pada tumbuhan sukun, kersen, dan cemara. Nah, seperti ini. Pada cemara, pada akar akan tumbuh tumbuhan baru. Ya, ini di akarnya akan ada tunas dan tumbuh menjadi tumbuhan cemara baru. Sedangkan contoh tunas adventif pada tepi daun adalah pada cocor bebek. Nah, tentunya tumbuhan ini tidak asing lagi kan? Di lingkungan kita banyak ya. Nah, ini daunnya akan tumbuh tunas dan bisa menjadi tumbuhan baru. Seperti itu, ini disebut dengan tunas adventif. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Ayu tadi bisa kalian pahami ya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya dengan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan.
Semoga kalian bisa membedakan ya perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan vegetatif, cara alami dan buatan. Bu Ayu akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak.